Tasking Manager. Untuk memperoleh data spasial yang lengkap, perlu diwujudkan melalui kegiatan pemetaan di suatu wilayah. Biasanya, kegiatan pemetaan ini memerlukan waktu dan proses yang relatif panjang, tergantung dari jumlah mapper dan juga luas wilayah yang dipetakan. Namun, terkadang kita dihadapkan pada situasi darurat di mana kita memerlukan data spasial yang lengkap untuk membantu kegiatan respon tanggap darurat, seperti ketika terjadinya bencana alam di suatu wilayah. Situasi respon penanggulangan bencana membutuhkan beberapa data dasar dari wilayah terdampak, seperti sebaran dan jumlah bangunan, titik-titik fasilitas umum, titik evakuasi, dan akses transportasi. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah alat yang memungkinkan para mapper untuk mempercepat proses pemetaan di suatu wilayah, yaitu Tasking Manager. Tasking Manager dikembangkan oleh Humanitarian OpenStreetMap Team agar para relawan pemetaan dapat secara bersama-sama melakukan pemetaan menggunakan OpenStreetMap dalam waktu dan area yang sama. Secara sederhana, prinsip kerja Tasking Manager adalah membagi suatu wilayah pemetaan menjadi beberapa kotak yang berbeda, sehingga masing-masing kotak tersebut dapat dipetakan oleh banyak orang secara bersama-sama. Dengan menggunakan Tasking Manager, beberapa manfaat yang dapat kita peroleh antara lain: pertama, siapapun dapat berkontribusi dari mana saja. Dengan jumlah OpenStreetMap contributor yang tersebar hampir di seluruh dunia, proses pemetaan di Tasking Manager terbuka untuk siapa saja yang ingin berkontribusi dari mana saja. Kedua, cepat, efektif, dan efisien. Sebagai sarana pemetaan partisipatif, Tasking Manager memungkinkan proyek pemetaan kita dapat selesai dengan cepat. Selain itu, proses pemetaan juga akan berjalan lebih efektif dan efisien. Karena Tasking Manager akan membagi suatu wilayah ke dalam beberapa kotak yang berbeda, sehingga banyak orang dapat memilih kotak tersebut untuk dipetakan dalam waktu bersamaan, tanpa khawatir adanya tumpang tindih data. Ketiga, proses pemetaan yang terpantau. Kita dapat memantau proses pemetaan berdasarkan presentasi pengerjaan dan warna kotak yang dikerjakan. Secara garis besar, warna kotak dalam Tasking Manager dibagi menjadi 3: transparan, orange, dan hijau. Transparan menunjukkan kotak tersebut belum selesai dipetakan. Orange menunjukkan kotak tersebut selesai dipetakan, namun belum divalidasi. Hijau menunjukkan kotak tersebut sudah selesai dipetakan dan tervalidasi. Hal ini dapat memudahkan Anda untuk mengontrol sampai sejauh mana proses pemetaan sedang berlangsung. Keempat, gratis. Yang terpenting, untuk menggunakan alat ini, kita tidak perlu membayar uang sepeser pun. Menggunakan Tasking Manager sangatlah mudah. Kamu hanya memerlukan laptop dan koneksi internet serta sebuah akun OpenStreetMap. Lalu kamu sudah dapat berkontribusi melalui Tasking Manager. Saat ini terdapat 2 Tasking Manager yang tersedia, yaitu Tasking Manager Global dan Tasking Manager Lokal. Pada dasarnya, kedua tasking ini sama. Perbedaannya terletak di skala pemetaannya, di mana Tasking Manager Global dibuat untuk seluruh proyek di seluruh dunia. Sementara Tasking Manager Lokal dikhususkan bagi proyek di sebuah negara. Contohnya di Indonesia. Kamu dapat mengakses Tasking Manager Global di task.hotosm.org. Dan untuk Tasking Manager Lokal di Indonesia, kamu dapat akses di tm3.openstreetmap.id. Jika kamu tertarik untuk mempelajari dan menggunakan Tasking Manager, silakan kunjungi task.hotosm.org/learn dan s.id/tutorial-tm. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di berbagai channel media sosial kami ya.